Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube MRK Laboratory FT-UNAN. Pada video kali ini, kami akan membahas metode konstruksi pondasi caisson. Sebelum membahas metode konstruksi pondasi caisson, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pondasi caisson. Apa itu caisson? Caisson adalah suatu pondasi dalam yang terbuat dari beton pracetak atau beton bertulang yang dicor di tempat. Pondasi ini umumnya diisi pasir padat atau beton tumbuk. Tujuannya sebagai pemberat serta menambah kestabilan struktur. Pondasi ini banyak digunakan untuk pondasi bangunan gedung, pondasi jembatan, pemecah gelombang, serta bangunan-bangunan air. Pondasi caisson sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, pondasi caisson terbuka atau open caisson. Caisson jenis ini berbentuk kotak atau silinder yang terbuka bagian atas dan bawahnya selama pelaksanaan konstruksi. Bahan dinding pondasi yang digunakan dalam tipe ini dapat terbuat dari kayu, batu pecah, atau beton bertulang dan biasanya dibuat pada tanah yang mempunyai muka air tanah cukup dalam. Untuk metode pelaksanaan metode caisson terbuka ini kurang lebih seperti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, cara pelaksanaan pemasangan pondasi diawali dengan meletakkan bagian dasar caisson dengan bagian dinding yang tajam di permukaan tanah. Selanjutnya, penggalian di dalam caisson dimulai dan caisson mulai terbenam. Lalu, ketika bagian atas caisson sudah mulai terbenam dan mendekati dasar, maka unit caisson yang lain mulai disambungkan. Langkah ketiga dilakukan sampai pada kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya, penutupan dengan beton pada dasar pondasi. Lalu, kemudian bahan pengisi dimasukkan seperti tanah, pasir, atau beton cyclop. Dan terakhir, pembuatan lantai beton penutup diselesaikan. Selanjutnya, pondasi caisson terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya kelebihan dari pondasi caisson terbuka. Yang pertama, pondasi caisson terbuka dapat dibangun hingga kedalaman yang sangat dalam. Dan yang kedua, biaya konstruksinya relatif lebih murah pada tingkat dasar atau sisi bawah. Lalu, kekurangan dari pondasi caisson terbuka. Yang pertama, dasar caisson tidak dapat diperiksa dan dibersihkan. Yang kedua, kualitas dari beton penutup dasar yang dicor di dalam air kurang bagus. Dan yang terakhir, penggalian pada tanah yang berbatu sangat sulit. Lalu selanjutnya itu ada caisson bertekanan atau pneumatic caisson. Apabila dijumpai pekerjaan pondasi dengan tekanan air cukup besar, maka digunakan sistem pneumatic caisson. Pondasi jenis ini mempunyai ruangan khusus sebagai tempat kerja dengan tekanan dalam ruangan tersebut lebih tinggi dari tekanan atmosfer, dengan tujuan untuk mencegah rembesan air dan bawah agar tidak masuk ke dalam ruangan kerja. Untuk metode pelaksanaan metode caisson bertekanan ini kurang lebih seperti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, konstruksi kurang lebih sama dengan caisson terbuka, tetapi ada ruang kerja kedap udara dengan tinggi langit-langit antara 1,8 sampai dengan 2 meter. Yang kedua, ke dalam ruang kerja dimasukkan udara bertekanan sama dengan tekanan air tanah untuk mencegah banjir. Selanjutnya, penggalian dilakukan dengan tenaga manusia atau mesin. Selanjutnya, corong dan pintu udara dipakai untuk jalan keluar dan masuk pekerjaan, tempat mengeluarkan galian. Lalu yang terakhir, apabila penurunan telah mencapai kedalaman yang dikehendaki, ke dalam ruang kerja dituangkan beton. Pondasi caisson bertekanan memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya. Kelebihan pondasi caisson bertekanan. Yang pertama, pengendalian mutu baik karena pekerjaan dilakukan dalam kondisi tertentu. Yang kedua, uji kapasitas daya dukung tanah dapat dilakukan di lokasi. Ketiga, tersedia fasilitas yang mudah dan langsung untuk mencapai bagian bawah caisson, sehingga segala penghalang dapat dengan mudah dihilangkan. Yang keempat, elemen beton dapat memperoleh kekuatan lebih karena kondisi kering. Yang kelima, kedalaman yang lebih besar dapat dicapai dalam proyek berukuran lebih besar di batuan dasar dengan menggunakan pneumatic caisson. Lalu yang keenam, tidak ada risiko tenggelam atau tenggelamnya bangunan-bangunan yang berdekatan karena turunnya permukaan air tanah.
Lalu selanjutnya yaitu ada kekurangan pondasi caisson bertekanan. Yang pertama, biaya konstruksi pneumatik caisson jauh lebih tinggi dibandingkan dengan caisson terbuka. Yang kedua, selama melakukan berbagai aktivitas konstruksi caisson, kehati-hatian harus dilakukan. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kecelakaan fatal. Yang ketiga, terdapat batas kedalaman di bawah muka air tanah sekitar 30 meter hingga 40 meter. Dan yang keempat, biaya tenaga kerja tinggi. Lalu selanjutnya yaitu ada caisson apung atau floating caisson. Bentuk pondasi biasanya adalah kotak atau silinder dengan sisi bagian atasnya terbuka, sedangkan sisi bawah tertutup. Biasanya konstruksi ini terbuat dari beton bertulang. Pembuatan pondasi jenis ini umumnya di tempat kering atau prefabricate setelah selesai dipindahkan ke lokasi. Tipe tersebut dipakai untuk tanah yang mempunyai kuat dukung cukup tinggi dan kedalaman muka air tanah cukup dangkal. Selain itu, tipe ini sering dipakai untuk pondasi yang berada di air dengan beban yang bekerja tidak berat. Pondasi jenis ini biasanya dipakai untuk pondasi jembatan dan pemecah gelombang. Untuk metode pelaksanaan metode caisson apung ini kurang lebih seperti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, konstruksi pondasi caisson disiapkan di darat terlebih dahulu. Dan yang kedua, pembebanan caisson ke dalam air atau tanah yang berair dilakukan dengan cara mengisikan pasir, kerikil, beton, atau air ke beberapa meter di bawah puncak caisson untuk mencegah air masuk ke dalamnya. Selanjutnya, pondasi caisson apung memiliki kelebihan dan kekurangan di antaranya. Kelebihan caisson apung, yang pertama, biaya pelaksanaan relatif lebih rendah. Yang kedua, dapat digunakan apabila pembuatan caisson tipe lain tidak memungkinkan. Selanjutnya yaitu kekurangan caisson apung. Yang pertama, tanah dasar harus digali atau ditimbun sampai kedalaman yang diinginkan. Yang kedua, caisson tertutup hanya cocok apabila tanah dasar pondasi dekat dengan permukaan tanah, agar biaya pelaksanaan tidak terlalu mahal. Dan yang terakhir, tanah pendukung seringkali tidak padat sehingga tanah jenuh cenderung longsor ke tanah galian dan biaya pemadatan tanah juga relatif mahal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan fungsi dari pondasi caisson sendiri. Pondasi caisson ini berfungsi untuk memindahkan atau mentransfer beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah yang lebih dalam, yang mempunyai daya dukung tanah yang cukup mampu untuk memikul beban dan berat dari konstruksi tersebut. Selanjutnya ada bentuk dan bagian-bagian pondasi caisson. Bentuk penampang dari pondasi caisson ini disesuaikan dengan beban yang akan dipikulnya serta kuat dukung tanah dasar pondasinya. Bentuk tampang pondasi dapat berupa lingkaran tunggal, segi empat, lingkaran atau heksagonal atau oktagonal ganda, sumuran ganda, dan bentuk D ganda. Kemudian untuk bagian-bagian pondasi caisson dapat dilihat dari gambar. Pada bagian pertama atau nomor 1 itu ada pilar, lalu yang kedua itu pelat atas, yang ketiga dinding penahan, nomor 4 merupakan dinding tepi, yang kelima merupakan dinding penyekat, nomor 6 merupakan pelat atap ruang kena, nomor 7 ruang kerja, nomor 8 cutting edge, dan nomor 9 lubang corong, dan yang terakhir pelat dasar. Selanjutnya masuk kepada metode. Yang pertama, perletakan caisson. Caisson yang terbuat dari beton pracetak diletakkan di permukaan air dengan bagian dasarnya yang terbuka menghadap ke bawah. Dengan mengatur tekanan udara di dalam caisson, maka tingkat pengapungannya dapat dikendalikan untuk memastikan stabilitas dan mengatur aliran udaranya selama pemindahan ke lokasi pemasangannya. Yang kedua, pemindahan caisson. Adapun untuk proses pemindahan caisson ke lokasi pemasangan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan didorong menggunakan sebuah tugboat. Lalu yang ketiga, penenggelaman caisson. Pada saat sudah berada di lokasi pemasangan, udara di dalam caisson dikeluarkan dan caisson ditenggelamkan ke dasar laut dengan mengandalkan beratnya sendiri. Kemudian setelah caisson ditenggelamkan dan berada pada posisi yang telah direncanakan, maka caisson diisi dengan material pengisi untuk meningkatkan kekuatan strukturnya. Selanjutnya yang keempat, penancapan di dasar laut. Pertama,
Karena kaison terbuka di bagian dasarnya, maka bagian ujungnya hanya mempunyai luasan permukaan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan area yang dicakup oleh kaison itu sendiri. Yang kedua, luas permukaan ujung yang kecil ini digabungkan dengan baerat kaison yang besar mengakibatkan kaison lebih mudah ditenggelamkan hingga menancap ke dasar laut dengan kedalaman yang cukup. Yang ketiga, ini untuk memastikan kaison dapat menahan pergerakan horizontal dari struktur setelah dipasang. Dan yang terakhir, di samping itu juga dimaksudkan agar material dasar laut yang berada dalam cakupan kaison dapat dijadikan sebagai bahan pengisi kaison itu sendiri sebagai salah satu solusi menghemat pemakaian material pengisi. Dan yang terakhir, itu ada pengisian kaison dengan material. Kaison itu kemudian diisi dengan cara memompa masuk material kerukan melalui suatu lubang masuk. Ketika material kerukan seperti lumpur dan atau pasir dipompa masuk ke dalam kaison, udara bertekanan yang tersisa dalam kaison itu dikurangi seperti yang dilakukan pada air yang mengisi kaison, sehingga struktur itu berada di bawah dukungan hidrolik sementara. Pada akhirnya, setelah kaison itu cukup diisi dengan material padat, maka lubang-lubang udara dan hidrolik ditutup dengan beton atau material lain. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai metode konstruksi pondasi kaison kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.